Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya merubah kedelai ini menjadi tempe keripik yang enak, gurih, dan renyah. Untuk teman-teman yang belum tahu, silakan simak videonya. Pertama-tama ini kedelai saya gunakan 1 kg ya. Ini pastikan untuk teman-teman menggunakan kedelai yang kualitas bagus. Ini kedelai ini akan sudah saya cuci ya, cuci bersih. Kemudian ini akan saya rendam. Nah, ini rendamnya ini menggunakan air bersih. Pastikan airnya ini melebihi ketinggian kedelai ya, karena ini kedelainya bisa mengembang 2 kali lipat dari bentuk kedelai sebelumnya. Nah, ini akan saya rendam minimal selama 3 jam, bisa lebih. Nah, ini setelah lebih dari 3 jam ya, bentuknya sudah mengembang ya, airnya pun sudah menyusut ataupun habis ya. Nah, ini akan saya tiriskan, buang airnya. Ini ya, ditiriskan. Ini juga akan saya bilas lagi menggunakan air bersih ya, supaya benar-benar bersih. Kemudian ini akan saya rebus ya. Nah, ini udah gampang ya dikupas ya. Sebenarnya bisa dikupas sekarang ataupun nanti setelah direbus. Ini kan saya langsung rebus, dan untuk pengupasannya nanti aja setelah proses perebusan dan proses pengasaman ya. Setelah melalui proses perendaman, ini kedelai akan dari 1 kilo ini menjadi kurang lebih ini untuk berat wadahnya ini sekitar 300 ya, jadi kurang lebih 2 kilo kurang ya, sekitar sekilo 9 on ya kurang lebih ya. Nah, ini akan saya rebus menggunakan panci ini. Kita rebus menggunakan air bersih ya. Ini yang pastikan airnya ini air bersih ya, jangan yang air sumur yang berbau ya. Nah, ini untuk airnya ini sebanyak melebihi permukaan kedelainya. Ini saya akan merebusnya menggunakan api besar ya, jadi tidak merebusnya itu jangan terlalu lama ya, sekitar 15-20 menit saja, karena saya menggunakan api besar. Nah, ini ada juga yang prosesnya itu tidak direndam, langsung direbus saja ya. Namun kalau teman-teman tidak melakukan perendaman, ini baiknya untuk merebusnya menggunakan api kecil saja, karena saat kalau menggunakan api besar nanti dia akan cepat matang dan belum mengembang kedelainya. Ini makanya saya lakukan perendaman dulu supaya kedelainya sudah mengembang ya. Jadi untuk proses perebusannya ini tidak terlalu lama. Nah, untuk busa yang mengangkat ini kita buang saja ya. Pada bagian atas ini kan muncul busa banyak ini, dan biasanya terdapat kotorannya juga. Nah, ini setelah kurang lebih 20 menit ya saya perebusannya. Ini akan saya matikan apinya. Ini kita matikan apinya, kemudian kita diamkan ya. Diamkan selama 12 sampai 24 jam ya. Ini kita tutup, cuman jangan terlalu rapat untuk penutupannya. Ini untuk perendamannya ini akan berlangsung proses pengasaman ya namanya ya. Nah, ini setelah 12 jam ini ya, belum terlalu timbul asamnya ya. Setelah 12 jam ini baunya masih segar ya, masih kedelai segar, masih bau-bau manis gitu ya. Jadi kita akan lakukan proses lagi ya untuk perendamannya ini selama 12 jam lagi ya, dengan totalnya 24 jam. Nah, ini setelah
24 jam ya. Bisa teman-teman perhatikan ini untuk warnanya ini sudah agak gelap ini ya. Ini sudah baunya itu seperti kedelai membusuk ya. Jadi ini untuk proses pengasamannya sudah cukup. Kemudian ini akan saya cuci bersih. Ini akan saya lakukan proses pencucian dan pengupasan kulit arinya ini ya. Kita pengupasannya dengan cara meremas-remas saja ini ya. Kemudian kita lakukan pencucian hingga benar-benar bersih, sudah tidak ada kotorannya lagi. Nah ini setelah proses pencucian ya, mohon maaf tadi untuk pencuciannya tidak bisa terekod ya. Ini akan saya lakukan perebusan yang kedua kalinya. Teman-teman juga bisa mengukus saja ya. Kali ini saya akan lakukan perebusan yang kedua kali. Atau ada juga yang teman-teman itu dengan cara menyiramnya dengan air panas. Jadi untuk proses perebusan ini sebenarnya hanya untuk untuk mensterilkan sebenarnya ya. Ini ada yang direbus, ada yang prosesnya itu dikukus, atau hanya dengan disiram dengan air panas yang mendidih. Jadi untuk perebusan ini ya, untuk air ini tadi sudah mendidih. Kemudian saya kedelainya ini saya masukkan. Ini waktunya hanya sampai airnya ini mendidih lagi ya, tidak terlalu lama ya. Yang penting saat airnya mendidih ini langsung saja kita angkat. Nah ini setelah airnya mendidih, kita aduk-aduk supaya merata sebentar ya. Kemudian saya akan matikan api dan akan saya tiriskan. Nah ini setelah ditiriskan ya, hingga airnya itu tiris ya, tapi nggak terlalu tiris, nggak apa-apa ya. Ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ataupun tampah ya. Nah ini akan saya lakukan proses pendinginan untuk mendinginkan dan mengurangi kadar air yang nempel pada kedelai ini ya. Ini untuk saat perebusan ini teksturnya ini basah ya. Ini kan saya aduk-aduk dan saya bantu menggunakan kipas sedikit ya, jangan terlalu cepat ya, agar kadar airnya ini benar-benar menurun ya, jangan terlalu basah. Nah ini setelah dingin, setelah kering, airnya tidak terlalu ada ya, saya akan pindahkan lagi ke tempat baskom ini ya, baskom yang agak besar. Nah ini akan saya lakukan proses peragian. Nah ini untuk 1 kilo kedelai kering tadi, setelah kering ini, setelah tiris ini sekitar 1,8 kilo ya, 1 kilo 8 on ya. Jadi nah ini untuk berat baskom ini sekitar 300 kilo ya, jadi sekitar 1 kilo 800 gram. Di sini saya menggunakan ragi tempe untuk mereknya Raprima ya. Saya menggunakan sebanyak 1 sendok makan aja ya. Ya saya lebihin dikit lah. Untuk takaran raginya ini tergantung daerah teman-teman ya. Kalau daerah teman-teman itu dingin mungkin bisa diperbanyak raginya ya, supaya proses fermentasinya itu lebih cepat ya. Kalau teman-teman daerahnya panas, jadi nah ini untuk raginya ini jangan terlalu banyak. Kemudian kita aduk-aduk ya supaya raginya itu merata. Ini harus benar-benar merata ya, karena raginya itu hanya sedikit saja tadi. Kemudian kita setelah merata kita diamkan selama kurang lebih 15 menit ya. Kita siapkan plastik roll ini ya. Saya menggunakan plastik roll dengan ukuran
8 cm kali 0,3 untuk ketebalannya. Untuk panjangnya ini karena plastik roll ini bisa nyampe 10 meter ya. Ini saya potong sesuai kebutuhan saja ya. Nah, ini setelah itu kemudian kita tambahkan tepung tapioka. Untuk penambahannya ini maksimal tepung tapiokanya itu 1:1 ya. Apabila kedelainya 1,5 kilo berarti harus tepung tapiokanya itu 1,5. Untuk kedelainya ini kedelai yang sudah diragi ya, perbandingannya itu apabila kedelai 1 kilo tepung tapiokanya juga 1 kilo. Nah ini saya tadi kedelainya ini 1 kilo 8 on ya, jadi saya tambahkan tepung tapiokanya hanya 1,5 kilo saja. Jadi untuk maksimal itu 1:1 ya, jangan lebih banyak dari 1:1 ya untuk tapiokanya. Ini kurang tidak apa-apa ya, lebih banyak kedelainya itu lebih bagus karena rasanya itu akan dominan kedelai ya. Kalau kebanyakan tepung nanti rasanya itu seperti kerupuk saja ya, kebanyakan. Jadi dominan itu tepung, rasanya itu hanya seperti kerupuk bukan tempe. Ini kita aduk-aduk hingga mencampur. Untuk tahunya saat pengadukannya sudah mencampur, biasanya ini untuk tepungnya ini sudah tidak berterbangan ya, biasanya sudah seperti berair ya. Nah ini kemudian saya masukkan ke dalam plastik rollnya ini ya. Untuk ujung satunya ini saya ikat supaya rapat ya. Kemudian akan saya masukkan menggunakan sendok makan. Nah ini untuk supaya mempermudah teman-teman bisa menggunakan corong ya. Ini karena saya tidak ada ya, akan saya masukkan sedikit-sedikit saja. Kemudian ini akan saya tekan-tekan seperti ini ya. Jadi untuk penekannya ini jangan terlalu tekan ya, ada yang bilang harus benar-benar tekan ya. Kalau saya ini jangan terlalu benar-benar padat ya, karena akan menghambat jamur saat proses fermentasinya nanti. Nah ini hanya ditekan-tekan seperti ini aja, kemudian sesekali kita perat seperti ini ya. Nah ini kita ketok-ketokan seperti ini saja, jangan terlalu tekan banget ya. Nah setelah penuh ya, ini saya untuk plastiknya ini saya gunakan panjangnya ini sekitar 50 cm. Setelah penuh kita ikat ujungnya menggunakan tali, bisa dengan karet ataupun tali rafia teman-teman ya. Ikat benar-benar kencang ya. Nah ini akan saya lakukan sampai adonan ini habis. Nah ini adonannya sudah habis ya, saya menjadi 5 lonjor ini ya. Untuk 1 kilo kedelai ini menjadi 5 lonjor. Nah ini akan saya tusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate ya teman-teman ya. Nah ini ditusuk-tusuk ini supaya angin itu bisa keluar ataupun sirkulasi saat proses fermentasinya nanti. Ini untuk penusukannya ini lebih banyak, itu lebih bagus ya. Nah kemudian setelah sudah dilubangi semua, ini akan saya gantung ya. Ini saat proses fermentasi ini saya gantung ya. Jadi teman-teman kalau daerah saya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ini proses fermentasi selama 12 jam ini ya. Ini udah mengeluarkan tanda-tanda keberhasilan nih ya. Ada embunya ini ya, kelihatan basah ini, menandakan raginya ini masih aktif. Kita akan tunggu sampai ini bisa dipotong ya, kira-kira itu sekitar 30 jam sampai 48 jam. Nah ini sekitar kurang lebih 30 jam ini
kelihatan ya, untuk embunnya tadi tidak ada. Untuk permukaannya ini terlihat berkeriput ya, ini menandakan tempe ini sudah jadi. Ini harusnya saat seperti ini lagi enak-enaknya untuk diproses penggorengan ini. Namun untuk harus menggunakan pisau ya, tidak boleh menggunakan mesin. Biasanya kalau menggunakan mesin ini akan hancur ya. Ini masih sekitar 30 jam ya. Nah, ini sekitar 48 jam ini baru sempat mau melakukan pengirisan ya. Sebenarnya tadi saat sekitar 30 jam ini sudah bisa ya, namun untuk karena terkendala waktu belum sempat, ini baru saya bisa eksekusi sekarang. Ini akan saya coba iris-iris ya, apakah sudah bisa untuk dilakukan pengirisan. Nah, ini untuk mengirisnya saya menggunakan cutter ya, atau teman-teman bisa menggunakan pisau, namun pisaunya itu harus benar-benar tajam, dan usahakan untuk pisau ini yang tipis ya. Nah, ini terlalu keras tadi ya, menariknya jadi patah. Ini akan saya iris tipis-tipis menggunakan pisau cutter. Untuk pengirisannya ini jangan terlalu banyak ya, karena ini untuk tempe ini masih aktif, jadi saat kita taruh nanti akan numbuh jamur lagi ya, jadi akan lengket ya. Untuk membukanya itu akan susah ya, jadi usahakan mencicil aja ya saat mau digoreng, sedikit-sedikit sambil kita iris. Jadi jangan selesai mengiris semuanya baru kita goreng. Kemudian ini akan saya membuat bumbunya ya. Untuk bumbunya ini sesuaikan selera teman-teman aja. Ini saya menggunakan bawang putih 10 siung, kemudian garamnya itu 2 sendok makan, kemudian saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh aja. Untuk garamnya 2 sendok teh ya, maaf. Nah, ini akan saya haluskan menggunakan, saya tumbuk aja ya, tidak saya blender. Ini saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar ya, supaya wangi ya. Ini saya menggunakan ketumbar yang bubuk aja ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita campur lagi dan kita masukkan ke dalam baskom ya. Akan saya tambahkan 1 liter air. Kemudian ini saya siapkan wajan besar ya. Ini sebenarnya ini wajannya besar banget ya ini ya. Nah, ini untuk lebih cepat ini minyaknya ini lebih banyak ya, lebih banyak itu lebih cepat saat penggorengannya. Ini saya hanya menggunakan minyak 3 liter saja ya. Ini untuk kapasitas wajan ini bisa nyampe 10 liter ya. Ini kalau kita hanya menggoreng sedikit, baiknya ya jangan terlalu banyak. Nah, ini untuk bumbunya ini sudah kita aduk rata, kita koreksi rasa. Saat minyaknya panas ini ya, ini minyak harus benar-benar panas ya. Nah, ini saat penggoreng ini apinya itu jangan terlalu besar ya, karena akan cepat gosong, pahit, cuman belum matang ya. Kita akan melakukan penggorengan satu persatu ya. Kita celupkan air bumbu, kemudian kita masukkan ke dalam minyak. Nah, ini prosesnya ini harus satu persatu ya, karena kalau tidak satu persatu ini akan lengket ya, menempel dan susah untuk memisahkannya. Ini untuk penggorengannya ini sepenuhnya permukaannya aja ya, jangan sampai menumpuk. Nah, ini kita pisahkan supaya tidak menempel atau tidak lengket. Jadi setelah setengah matang kita angkat ya. Kemudian lakukan proses penggorengan lagi. Ini jadi prosesnya ini tidak boleh banyak-banyak ya, hanya memenuhi permukaan minyaknya aja ya. Jadi setengah matang, nanti
kurang lebih 2 atau 3 kali penggorengan ini baru kita satukan untuk menghasilkan kematangan yang kita inginkan. Jadi tidak sekaligus banyak ya, harus bertahap seperti ini. Nah ini setelah kita goreng, kita satukan, kita goreng ini setelah agak kecoklatan ya, jadi kita angkat saja ya. Jadi harus benar-benar kelihatan coklat ya, jangan sampai masih putih ya, karena akan cepat alot ya. Nah ini penambahkan untuk keripik tempenya ya, ini benar-benar renyah, gurih dan enak sekali ya. Cukup sini dulu ya sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih kesulitan ataupun ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di komentar. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.